kalian semua, selamat datang di Talk Kulawi Show. Nah, hari ini di Talk Kulawi Show sudah hadir bintang tamu yang seorang putri, seorang anak muda dari Kulawi, masih muda sudah menyandang gelar S2. Wow, itu luar biasa. Kalian penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di Talk Kulawi Show. Halo guys, sudah hadir di studio bersama saya bintang tamu yang saya kasih bocorannya di episode Talk Kulawi Show sebelumnya. Ini dia, sudah kenal kan? Separuh sudah kenal dan separuh belum barangkali ya. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, sekarang kita persilakan buat Cili untuk memperkenalkan dirinya. Itu nama panggilan kecilnya yang saya tahu guys. Jadi kalian boleh tahu langsung dari dia, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Sari Estogero. Ya. Memang biasanya saya dikenal dengan Cili, tapi kalau di Palu biasanya saya dikenal dengan Sri. Oh, Sri. Ya, sekian perkenalan dari saya. Ya, oke. Saya sungguh senang ya, ada seorang ya, putri putri dari Kulawi yang membanggakan kita, yang mungkin belum semua orang tahu gitu guys. Kalau dia ini sudah menyandang status S2 di usia muda guys. Aduh, luar biasa. Saya saja deh. Saya jadi keki nih guys, mau tanya-tanya dia. Halo Cili, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke Cili, boleh tahu enggak? Ya, siapa tahu nanti teman-teman Talk Kulawi Show juga mau tahu status kamu sekarang. Itu dulu yang pertama ya guys. Status apa ini? Ya, status masih single kah atau sudah berkeluarga? Ya, kalau orang bilang, ada istilah bilang sendiri tapi tak sendirian. Jadi Sendiri tapi tak sendirian. Bagaimana itu guys? Sendiri tapi tak sendirian. Oh, mungkin tak sendirian, ada keluarganya, ada ibunya begitu. Oke Cili, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Cili, setahu saya kamu itu anak Kulawi, putri dari Kulawi yang menyandang status S2 yang paling muda begitu. Dan belum ada anak-anak Kulawi yang sudah menyandang status S2 kalau sekarang ini ya. Belum ada sama sekali dari Kulawi. Baru Cili guys. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana kamu meraih status S2-mu itu, ya kita pakai logat Kulawi saja ini guys. Jadi jujur ya, sebagai seorang muda juga saya sangat bangga dengan tentang pencapaian kamu di pendidikan sampai meraih status gelar S2. Bisa kamu ceritakan awalnya kamu itu kuliah di mana gitu? awalnya saya itu kuliah di Universitas Tadulako, khususnya mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris. Sebentar kita tes bahasa Inggris ya guys. Program studi bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris ya, S1. Ya. Apa tujuan kamu mengambil jurusan bahasa Inggris gitu? Dari Kulawi lagi. Awalnya sih memang bukan bahasa Inggris mau diambil awalnya, memangnya pengennya itu seperti matematika atau fisika, tapi satu hal yang saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kita pada satu tempat, Tuhan punya rencana di situ. Itu yang menjadi keyakinan saya. Jadi memang ya awalnya memang saya mau ambilnya matematika, tapi ketika mendaftar di Unpad dan saya lulusnya di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oh wow, luar biasa guys. Itu dia tadi yang saya kutip dari jawabannya yang pertama itu guys. Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Ya memang terkadang kita kalau kita mau rencanakan sesuatu, saya mau jadi polisi, sudah ulang-ulang kita ikut tes tapi tidak lulus, ternyata ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita gitu. Dan itu banyak sekali terjadi, saya lihat pengalaman saya gitu. Bisa kamu ceritakan apa kendala kamu selama kuliah mencapai gelar S1 bahasa Inggris waktu itu? Mungkin kendala yang paling sulit buat saya karena memang basic bahasa Inggris saya sangat kurang, sehingga ketika menempuh pendidikan bahasa Inggris itu kesulitan tersendiri buat saya mengerti setiap penjelasan diberikan dosen, karena awal-awalnya itu dosen-dosen sudah menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang saya, ya apa sih yang dibilang ini, jadi kadang-kadang saya kurang mengerti, itu kesulitan terbesar buat saya. Begitu. Waktu itu belum ada ini enggak? Apa aplikasi apa?
Google Ya, Translate ya, iya. kayaknya belum ada ya. Belum ada. Sudah ada Sudah barangkali, ada. mungkin saya yang belum Iya. tahu menggunakan. Mungkin iya begitu seperti Iya. itu ya. Oke Sri, boleh kamu ceritakan pengalaman kamu selama kuliah di jurusan Bahasa Inggris S1 di Unpad? Pengalaman saya sebenarnya begitu banyak, tapi Ya. pengalaman yang paling berkesan itu ketika saya menyelesaikan pendidikan saya di akhir. Begitu banyak orang yang mendukung, mulai dari teman-teman, dosen, sehingga yang tadinya saya menargetkan kuliah saya sampai 5 tahun itu pun Ya. paling cepat, tapi puji Tuhan boleh menyelesaikan di bawah 4 tahun. Wow. Itu semua karena Biasa. itu semua karena saya percaya bahwa itu semua karena Tuhan sudah Amen. sudah akan apa ya, satu hal yang saya yakini bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati setiap usaha kita, sehingga setiap kesulitan yang kita hadapi Tuhan akan memudahkan hal itu. Jadi Amin, itu luar biasa guys ya. Jadi pencapaian itu semua itu turut campur tangan Tuhan gitu. Jadi ya memang manusia ini kan diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu dari segi kehidupannya itu Tuhan yang atur. Oke. Nah, Cili, setelah kamu lulus ya, kamu lulus di S1 Bahasa Inggris di Unpad itu, kamu sudah langsung kerja atau magang atau apalah gitu? Setelah menyelesaikan pendidikan S1 saya kerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Wow. Selama 2 tahun, sekitar 2 tahun. Oh, sekitar 2 Iya. tahun kerja di situ. Iya. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Pengalaman kamu di situ bisa kamu ceritakan, bagi-bagi ke teman-teman untuk live show. Pengalaman saya kerja di Dinas Pariwisata yaitu saya boleh bertemu dengan orang-orang baru. Selain itu banyak hal yang boleh saya pelajari Iya. selama bekerja di dinas, karena itu pengalaman pertama saya bekerja di kantor. Ya. Karena ya mungkin pengalaman saya selama kuliah kan mengajar, karena kan kita dapat praktek mengajar. Jadi jadi pengalamannya itu situ bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang lebih Lebih tahu. Iya, lebih tahu itu. Waktu kamu kerja di pariwisata itu apa ada program-program dinas pariwisata yang sudah kamu ikuti begitu? Kalau program-programnya paling kayak festival ya. Lalu saya pernah mengikuti festival, tapi itu pun kita cuma membawa peserta ke festival Danau Poso. Festival membawa peserta ke festival Danau Poso. Iya, dan di sana juga saya mengambil mengambil bagian sebagai pembaca naskah Ya. dalam bahasa Inggris, karena lalu ada karya yang ditampilkan dari Kabupaten Sigi. Oh, Jadi yang bapak satunya menceritakan dalam bahasa Indonesia, dan kemudian saya yang Ceritakan ke dalam bahasa Inggris. Inggris, Ya. terjemahannya ke bahasa Inggris. Oke, ada sedikit pertanyaan di pikiran saya. Kenapa kamu kan di dinas pariwisata ya? Kenapa kamu tidak ikut kontes kecantikan gitu? Kan secara langsung kita lihat kalau Cili ini tinggi, sudah memenuhi syarat kontes kecantikan begitu, tinggi terus cantik, bisa bahasa Inggris lagi. Iya kan? Kenapa tidak ikut apa namanya biasa itu? Putri Pariwisata. Putri Pariwisata Kabupaten Sigi. Kenapa tidak ikut itu? Saya punya pengalaman untuk hal itu. Sebenarnya saya pernah diajak dari dinas untuk mewakili Kabupaten Sigi, tapi memang saya menolak. Karena kenapa? Satu hal yang sulit buat saya itu menggunakan sepatu berhak tinggi. Itu itu kesulitan buat saya sendiri, karena memang agak susah ya buat saya secara pribadi untuk menggunakan sepatu berhak tinggi. Jadi saya sudah menyerah duluan. Tapi saya menghadap ke kepala dinas, saya bilang saya tidak bisa Bu, karena memang sulitnya saya di situ. Oh begitu. Iya, pernah ditawarkan. Tapi kenapa tidak belajar begitu? Maksudnya untuk jadi seorang putri pariwisata itu banyak orang yang ingin sekali ya, jadi itu. Tapi itu kan kalau ingin pakai sepatu high heels ya, itu bisa belajar. Kenapa tidak belajar pakai sepatu high heels Iya, gitu? karena memang
waktunya lalu sudah mepet, sudah sekitar begitu. tinggal 2 minggu. Tinggal 2 minggu Festival Danau Poso itu sudah mau diadakan. Mungkin saya kurang percaya diri dan mungkin karena memang tidak punya pengalaman sama sekali, jadi mungkin sudah takut duluan, mungkin seperti itu. Iya, tapi kalau menurut saya untuk ikut-ikut lomba begitu kita harus punya persiapan yang sangat jauh-jauh hari gitu. Karena persiapan mental lah. Ini bukan sedikit orang yang lihat kita di sana, karena kita berbicara di depan orang lagi, kita menyampaikan visi misi kita begitu kan, apalagi dalam bahasa Inggris. Saya sangat setuju sama kakak-kakak karena memang yang paling penting itu mental. Jadi kalau walaupun kita bisa menggunakan, mungkin kalau menggunakan sepatu tinggi atau apa mungkin bisa kita pelajari, tapi kalau untuk mental saya rasa itu memang perlu waktu. Kalau buat saya secara pribadi, saya tidak tahu kalau untuk orang lain, tapi kalau saya secara pribadi memang mental itu yang paling perlu karena menghadapi banyak orang. Sangat penting karena saya pengalaman juga. Walaupun kita itu bagus suaranya, nyanyi depan umum sering begitu, tapi kalau ditunjuk tiba-tiba kalau mentalnya tidak ada, biar bagus suaranya, kalau mentalnya tidak ada itu jadinya pasti jelek sekali jadi. Oke, terima kasih Cili. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa yang mendorong kamu sehingga kamu melanjutkan pendidikan hingga mencapai gelar S2? Luar biasa guys. Ya, puji Tuhan bisa sampai ke S2 karena memang satu hal yang saya yakini bahwa bahwa Tuhan punya rencana di balik itu semua. Saya memang punya cita-cita memang semenjak, tapi ini waktu cita-citanya bukan waktu dari kecil, tapi ketika saya sudah menempuh pendidikan S1. Nah, saya ingat ketika ada salah satu guru saya waktu SMA bilang, kalau bisa kamu itu punya pendidikan lebih tinggi dari orang tuamu. Nah, itu yang menjadi dorongan buat saya secara pribadi. Selain itu, saya ingat kedua orang tua aku kan ambilnya S1. Jadi kalau Tuhan berkehendak, saya pengen melanjutkan ke S2. Jadi itu yang mungkin jadi motivasi saya punya cita-cita pengen punya pendidikan sampai S2. Ya, itu luar biasa ya guys. Jadi yang mendorong dia itu untuk lebih untuk mencapai S2-nya itu salah satunya ya mungkin salah satunya ya dia harus lebih tinggi pendidikannya dari kedua orang tuanya begitu guys. Tapi itu suatu dorongan yang sangat luar biasa kalau buat saya. Kalau ada ini, kenapa tidak? Ya betul kesempatan yang intinya kesempatan. Ke yang selanjutnya, selain kesempatan, kesulitan kamu untuk mencapai S2 ini? Mungkin kesulitan saya dalam mencapai S2 ini karena memang saya kuliah sambil bekerja. Jadi paginya saya mengajar sampai sekitar jam 12, jam 1 saya harus masuk kuliah sampai biasanya sampai malam, biasanya juga sampai sore. Jadi sebelum kamu sementara kamu mengejar S2 kamu itu kamu sudah kerja, sudah mengajar begitu. Berarti waktu itu mengajar di mana? Di SMK Muhammadiyah Marawola. Oh, di SMK Muhammadiyah Marawola. Mungkin ada murid-muridnya lagi nonton. Halo semuanya. Ada ibu gurunya di sini. Oke. Jadi bagaimana tadi? Ya, itu kesulitan karena kenapa? Membagi waktu itu agak sulit. Karena di sisi lain saya harus mengajar, di sisi lain saya juga harus kuliah itu, maksudnya membagi waktunya itu. Bagi waktu belajar, bagi waktu untuk istirahat. Jadi karena kalau S1 kan memang pokoknya cuma kuliah toh, tapi ketika mengambil S2 kan itu agak sedikit sulit. Jadi waktu untuk belajar itu agak sedikit sulit buat saya. Dimana juga selama saya mengajar, pernah saya satu kali itu mengikuti pelatihan. Jadi di hari yang sama saya harus ujian di kampus. Dan di hari yang sama juga saya harus ikut pelatihan. Di hari pertama. Bikin stres, bikin gila. Jadi sambil ikut pelatihan itu sambil buku di samping belajar. Aduh, luar biasa guys orangnya. Jadi setengah 2 itu saya harus mengikuti ujian. Jadi saya sementara minta izin sama pemateri untuk saya mengikuti ujian di kampus selama 1 jam. Jadi saya mengikuti ujian di kampus itu jadi agak sedikit sulit itu membagi waktu belajar. Karena memang S2 ini kita yang kesulitannya itu kita tidak seperti S1 ya. Seperti S1 yang memang harus diajar. Tapi kalau S2 sendiri kita itu mandiri, dikasih buku, belajar, kemudian presentasi seperti itu. Jadi memang kita belajar mandiri seperti itu. Aduh, saya tidak bisa berkata apa-apa guys. Karena kalau saya jadi dia, saya tidak mampu. Mungkin rambut saya sudah rontok, sudah ubanan mungkin guys. Karena begini, dia kuliah sambil kerja, sambil mengajar. Terus di sela-sela waktu itu dia mengajar S2-nya itu luar biasa guys.
Dan kalau orang yang mengejar S2 itu buat saya, dia itu harus fokus, betul-betul fokus. Kebanyakan begitu. Kebanyakan dia fokus untuk mengejar S2, tidak ada pekerjaan lain. Tapi kalau Cili ini, dan memang ya kalau orang muda itu masih otaknya masih fresh begitu. Dia bisa mengambil apa ya, 2 pekerjaan sekaligus ya. Sambil mengajar, sambil kuliah, dan ada lagi pekerjaan tambahan seperti ada pelatihan apa begitu. Aduh, kalau saya sesak nafas tuh guys, Pak dengar dia punya penjelasan tadi itu luar biasa. Selain itu Cili ada kendala enggak? Masalah ekonomi mungkin yang bisa kamu share untuk penonton untuk Kulawi Show? Kalau masalah ekonomi puji Tuhan, mama masih orang tua masih mendukung, jadi mama masih bisa bantu-bantu puji Tuhan. Terima kasih tante sudah bantu anaknya. Terima kasih buat kedua orang tua yang luar biasa. Iya, luar biasa mendukung dalam hal finansial ya, selama saya menempuh pendidikan. Jadi satu hal juga yang saya yakini bahwa ketika kita punya niat dan selalu bawa dalam doa, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Itu yang paling penting. Memang kadang-kadang kita rasa sulit ya, karena memang kan biaya S2 memang agak mahal. Kalau untuk saya secara pribadi itu mahal buat saya ya, dibandingkan dengan S1. Bisa kasih sedikit bocoran buat penonton untuk Kulawi Show, mungkin orang-orang muda Kulawi yang ingin melanjutkan pendidikan di S2, apalagi bahasa Inggris, kalau boleh tahu dia punya itu. Sebutkan ya, sebutkan saja apa-apa. Ya, kalau untuk per semester dulu. Ya, kalau untuk ujian uang semesternya itu per semester itu 7 juta. Itu di luar buku ya, di luar buku dan tugas-tugas. Tapi jangan takut ya, dengan sudah dengar dia punya biaya sudah mulai takut, sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan. Tapi ini harus jadi motivasi buat kita. Percaya saja, niat yang kita bawa di dalam doa, Tuhan pasti akan mudahkan semuanya. Itu saja yang kita yakini. Jangan pernah takut dengan, aduh biayanya mahal, aduh ini. Jangan pernah, karena ada yang Tuhan bilang kita tidak boleh khawatir tentang apapun, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Amin, betul sekali itu guys. Jadi selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Berarti dia optimis begitu. Dia optimis untuk melanjutkan pendidikan. Nggak usah pikir biayanya guys. Tapi bagaimana ya kalau tidak? Itu salah satu kendala juga. Tapi kalau kita punya niat guys, Tuhan pasti buka jalan. Yang tadinya yang dibilang kan biasanya rancanganmu bukan rancangan gitu. Karena apa yang kita rencanakan, tapi kalau kita mau lanjutkan, kita mau jalani dengan niat kita, ada saja jalan yang dibuka. Contohnya ini, dia sudah buktikan, begitu kan? Oke, penonton untuk Kulawi Show, buat kalian anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2 atau yang masih baru tamat SMA, yang barusan ini angkatan COVID-19 yang tanpa ujian nasional sudah lulus, itu luar biasa guys perjuangan kalian. Tidak seperti kami dulu, kita harus belajar setengah mati sampai ya jerawatan lah, rambut rontok karena memikirkan menghadapi ujian nasional. Tapi kalian bisa menjalani semua itu tanpa ujian nasional dan sudah lulus. Jadi kalau kalian melanjutkan pendidikan seperti kakak Cili ya, kakak Cili, jadi kakak Sri lebih akrabnya. Jadi nggak usah takut guys. Dengar tadi uang semesternya 7 jutaan, itu di luar buku apa segala macam, mungkin berapa ya, 10 jutaan lah per semester. Tapi hanya 2 tahun begitu, 4 semester ya, 4 semester. Tapi kalau kita punya niat untuk melanjutkan pendidikan, semuanya itu Tuhan pasti buka jalan, itu saja. Jadi kalau kita tidak punya niat ya nggak mungkin lah kita bisa sampai ke sana seperti kakak Cili sekarang ini, kakak Sri sekarang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kamu kerja di mana sekarang ini setelah S2? Ya, semenjak saya menyelesaikan S1 lalu kan saya kerja pariwisata, kemudian setelah itu setelah saya melanjutkan pendidikan S2, saya mengajar SMK Muhammadiyah. Hingga sekarang saya masih tetap mengajar di SMK Muhammadiyah Marawola. Ini penanya ini lupa. Maklum lah, soalnya usia kita sudah usia dini begitu, usia dini. Sudah usia apa? Lanjut. Jangan juga, aduh saya masih muda kan guys. Usia tengah-tengah. Sudah tengah lah. Jadi tadi dia sudah jelaskan kalau dia itu ambil S2-nya sementara kerja, yaitu mengajar di SMK Muhammadiyah Marawola sampai sekarang begitu. Ya, kita mau tanya dia lagi. Kesulitan kamu menjadi seorang guru ya, guru ya di sana.
menjadi seorang guru bahasa Inggris, karena saya tahu itu anak-anak SMA itu sekarang itu banyak, minta maaf ini pengalaman, banyak kurang ajarnya sama gurunya begitu. Betul kan? Betul, banyak kurang ajar. Atau ada juga yang suka iseng sama gurunya kalau cantik seperti ini, aduh, bukan dipanggil Bu Guru Cilin, enggak, paling digombal gitu, halo kakak, kayak gitu kan. Ada enggak kesulitan? Ya, mungkin kesulitannya di awal. Pertama kali saya mengajar di SMK itu, ketika saya mengajar, semua di dalam awalnya memang saya masih ditemani oleh mem saya yang memang partner saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris itu. Kemudian dia cuti melahirkan. Jadi saya memang pegang kelas itu. Memang awalnya itu ketika saya mengajar pertama, semua satu kelas itu memandangi saya. Jadi saya mulai aku melakukan kek gitu ya, orang bilang kek gitu. Saya bayangkan. Iya, kayak gitu. Jadi saya kayak sudah malu, jadi mau menulis tidak bisa. Jadi kayak sudah takut duluan, jadi sudah kayak apa ya? Sudah tidak bisa buat apa-apa. Tahu lah kalau bagaimana orang lagi kayak gitu, tidak bisa, memang tidak bisa buat apa-apa. Dan kemudian ada satu saat yang memang saya sudah kita memang ada dua guru, yang satunya sampai menangis. Karena memang seperti kakak bilang tadi, bagaimana tuh siswa-siswa kalau namanya SMA, SMK itu memang di zaman-zaman sekarang itu gurunya itu sudah dianggap seperti teman, seperti itu. Jadi kayak gimana memang lalu pengalaman yang paling mengesankan saya itu ketika saya mengajar di satu kelas dan saya gabung dua kelas itu, jadi semuanya pada ribut. Jadi ketika saya bilang, Dek, kenapa dia ribut? Tolong jangan ribut. Jadi saya bilang, kalau kalian masih mau ribut, silakan bicara dulu. Jadi sudah, mereka tetap bicara terus. Jadi saya bilang, sudah bicaranya, belum Miss. Itu sangat membuat kita, itu juga sih salah satunya tantangan ya. Karena menghadapi anak-anak mereka itu kan masih labil, betul. Masih mencari jati diri yang sebenarnya, mencari perhatian. Jadi mereka tuh suka buat inilah, buat itulah, yang tanpa mereka sadari buat kita kesal begitu, buat gurunya kesal. Kalian harus minta maaf itu yang merasa sudah menyakiti guru kalian. Tapi saya bersyukur itu ada pengalaman. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa-siswa seperti itu. Jadi karena memang awal, jadi saya belum tahu bagaimana memanage siswa seperti itu. Kalau sekarang sudah bisa lah, begitu kan, sudah bisa memanage siswa yang seperti itu. Jadi sekarang kamu sudah punya ilmu jiwa. Sudah punya ilmu jiwa. Iya betul, seperti kakak bilang tadi itu, mereka panggilnya kadang-kadang bukan Miss lagi, kakak. Iya, awalnya itu kakak. Jadi betul memang kakak bilang itu pengalamannya kakak juga seperti itu atau pengalaman. Jadi seiring pengalaman kita, seiring pengalaman kamu mengajar di SMK Marawola itu, jadi dari situ juga kamu belajar, siswa ini begini. Jadi sebenarnya ilmu jiwa itu tidak perlu kita harus bertapa atau sekolah begitu, tapi dari pengalaman itu kita bisa tahu orang itu dia ini begini, dan suatu saat nanti mungkin saya bisa dapat lagi orang yang seperti ini, siswa yang seperti ini. Ada kan yang so artis, ada yang so terkenal, apalah begitu. Kalau di sekolah itu zaman saya juga ada yang begitu. Itulah, itu pentingnya sebuah pengalaman. Jadi karena kalau kita melihat bahwa setiap orang itu memang punya karakter yang berbeda. Jadi memang kita sebagai guru, saya secara pribadi, kita sebagai guru itu memang harus tahu membaca situasi. Tahu bagaimana membaca karakter siswa yang seperti ini, maunya seperti diapakan, seperti itu. Mengambil hati mereka. Iya, betul. Bukan diambil kayak pongko itu guys. Bukan, tapi kalau bahasa Kulainya melanai. Melanai itu istilahnya kita mau ambil hatinya, bagaimana caranya mendekati seorang siswa yang memang kepala batu begitu. Kayak begitu ya, setuju. Jadi di sini itu Cili itu bukan hanya lulusan S2 yang termuda, tapi juga dia seorang guru yang bisa patut dicontoh juga buat teman-teman yang ingin jadi guru begitu. Pengalaman juga sudah dibagikan di sini. Kalau di sekolah itu, terutama di SMA itu lebih baik di SD sekalian daripada di SMA. Kalau SD masih bisa main cambuk main cambuknya itu, tapi tidak sampai sekarang kita harus laporkan ke polisi lah, ke mana lah begitu, ke jenjang hukum karena saya juga kurang setuju kalau orang tua seperti itu. Kalau mau anak kamu tidak dicambuk, ya sudah, ajar saja di rumah sendiri bagaimana itu menghadapi seorang anak yang nakal. Pasti kamu cambuk juga dia. Gitu.
Tapi tidak disarankan yang begitu karena ada hukumnya, hukum perlindungan anak. Kita tahu itu guys. Jadi sekarang mungkin ada pengalaman lain lagi selain itu tadi, selain menghadapi siswa di dunia kerja kamu sebagai seorang guru. Kalau pengalamannya sih banyak ya, selain siswa. Mungkin ada guru-guru lain yang iri karena kamu cantik. Wah. Tidak, puji Tuhan di sekolah saya itu semua guru-gurunya sangat baik ya, intinya sangat baik. Walaupun saya situ mungkin yang berbeda, maksudnya berbeda dari segi agama, tapi mereka begitu menghargai. Ya, karena kalau kita bicara sekolah SMK Muhammadiyah, jadi itu orang berpikir oh sekolah Islam. Ya, seperti Muslim. Muslim. Tapi di sana siswa Kristen saya banyak. Oh, iya, gitu. Hampir 50%. 50 Kristen, 50 biasa ya. Jadi ya memang kalau di Kabupaten Sigi saya nggak tahu kalau di Indonesia memang kita ini kan negara Pancasila gitu kan. Terutama juga di Kabupaten Sigi itu adat istiadatnya itu masih kuat. Jadi perbedaan itu sangat saling menghargai gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh Ibu Guru Cili. Pengalaman juga yang saya sukai dari sekolahnya saya itu walaupun sekolah SMK Muhammadiyah Manula, tapi kalau mau dibilang toleransinya itu sangat kuat di sini. Wow, luar biasa ya. Iya, karena di sana kita juga selain kalau di hari Jumat yang Islam zikir dan kita yang Kristen itu ibadah. Oh, itu luar biasa, itu jarang sekali terjadi. Iya. Dan juga kita merayakan Natal. Wow. Merayakan Natal untuk SMK Muhammadiyah. Ya, memang kita juga tidak heran sih karena di Kabupaten Sigi itu memang slogannya itu salah satunya itu jadi kebersamaan ya Sigi religi dan saling menghargai perbedaan begitu. Dan memang itu ditanamkan untuk bangsa Indonesia, tapi kalau di Sigi itu sangat masih kental, sangat diharuskan begitu saling menghargai. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kegiatan kamu selama COVID-19 ini, apakah masih, kalau setahu saya kan sekarang semua sekolah diliburkan, berarti kamu kan sekarang sudah ada di Kulawi, jadi kegiatan kamu di rumah itu selama COVID-19 itu apa? Kalau memang ya betul yang kakak bilang, karena pembelajaran sekarang karena semua sekolah ditutup. Jadi tapi kami sebagai guru tetap mengajar secara online. Jadi jadi di sini kami pun guru-guru disarankan untuk tetap mengajar tapi dalam bentuk online. Kalau untuk pengalaman saya secara pribadi untuk saat ini, karena di sekolah saya itu banyak siswa saya yang memang yang tinggal di daerah yang tidak punya jaringan. Oleh karena itu kami hanya beberapa siswa yang bisa kami jangkau. Jadi ke pembelajaran online kami itu bisa melalui Messenger, bisa melalui WA. Jadi setidaknya kami tidak membiarkan siswa kami untuk tidak belajar. Jadi kalau solusi untuk yang siswa kami yang tidak tidak punya jaringan, kami menyediakan soal di sekolah, kami sudah print dalam bentuk hard copy-nya. Kemudian siswa yang tidak mendapat jaringan, mereka datang ke sekolah untuk mengambil itu soal dan dikerjakan. Tapi ada yang datang. Karena biasanya juga nanti kan kalau sudah lalu lama libur, biasa anak sekolah itu sudah pada malas belajar. Oke, berarti respon siswa kamu itu sangat baik ya, dengan diadakannya cara seperti itu. Dan luar biasa juga sekarang ini kita, walaupun COVID-19 melanda negeri kita, itu luar biasanya kita masih bisa saling berhubungan lewat media sosial begitu. Seperti yang dijelaskan oleh Sri tadi, karena dia seorang guru. Jadi juga bagi siswa yang tidak ada jaringan di tempatnya, bisa seperti tadi datang di sekolah ambil soal begitu. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Oke, Sri, ini yang terakhir. Nah, padahal kita belum mau berpisah dengan ibu guru ini. Yang terakhir, apa pesan kamu buat anak-anak muda yang ada di pulau ini yang ingin melanjutkan studi, atau buat murid-murid kamu yang sekarang ini yang lagi di rumah yang tidak bisa bersekolah karena COVID-19? Pesan saya yaitu teruslah belajar, capai cita-cita sesuai yang setinggi-tingginya. Jangan pernah takut dengan biaya, jangan pernah takut dengan apapun. Satu hal yang harus kita percaya bahwa jika kita melibatkan Tuhan, Tuhan pun akan mendahului semuanya.
yang selalu menjadi pegangan saya sendiri secara pribadi. Boleh saya bacakan satu ayat Alkitab ini? Silakan. Sebenarnya ini adalah yang menjadi apa namanya, kekuatan saya dalam menjalani pendidikan saya mulai dari S1 sampai S2 itu, bahwa ini saya ambil di Yeremia 17. Oh, dia ayat Ya, Alkitab. ayat Alkitab, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ya, ini yang merupakan menjadi kekuatan saya secara pribadi, bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bahwa maka Tuhan akan memberkati semuanya. Yang kita tidak boleh lupa juga bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Kita ini manusia biasa. Tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan memampukan kita. Jadi teruslah belajar, jangan pernah khawatir dengan apapun. Teruslah, walaupun buat siswaku juga, buat seluruh siswa yang ada di Indonesia, jangan lupa, walaupun kita tidak bisa belajar di sekolah, tapi kalian boleh belajar di rumah. Kita harus meniatkan diri, punya niat bahwa jangan terlalu bergantung, nanti di sekolah baru belajar. Tapi kita harus tetap juga di rumah, kita harus tetap belajar mandiri. Kalau mau sukses, teruslah belajar. Oke guys, satu hal yang saya bisa kutip di situ, kalau kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Guru ini tadi, kita panggil Ibu Guru saja, Ibu Guru Sri, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan itu sudah dibuktikan oleh Ibu Guru ini dari dia menempuh pendidikan S1 sampai S2, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sekarang waktunya kalian untuk membuktikan, yang Muslim, yang Kristen, buktikan kalau Tuhan itu ada, ya. Dia akan bantu kalian dalam segala hal. Jadi andalkan Dia, jadi tidak usah khawatir tentang biaya. Tuhan pasti buka jalan kalau kita punya niat, kemauan. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kita dengan Saudari Sri hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan, yang terutama bintang tamu kita hari ini yang sampaikan, itu menjadi motivasi buat kita semua, buat kalian di rumah, buat kita semua. Dan jangan lupa seperti pesannya tadi, andalkan selalu Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, ya. Oke, jangan lupa saksikan terus Tokulawi Show, karena Tokulawi Show akan menghadirkan bintang tamu pahlawan-pahlawan Kulawi, ya. Pahlawan-pahlawan Kulawi dan orang-orang muda Kulawi yang mempunyai prestasi di bidang apa saja, dan juga ada juga nanti orang-orang Kulawi lah yang pokoknya kita undang di studio kita untuk menceritakan, membagikan sesuatu yang menjadi motivasi bagi kita semua orang-orang Kulawi. Nah, demikian kebersamaan kita hari ini. Bye-bye.